Politik Stisip Imam Bonjol Padang menggelar wisuda ke-35 tahun 2022. Kegiatan digelar di salah satu hotel di Kota Padang. Dalam wisuda kali ini, Stisip Imam Bonjol meluluskan sebanyak 39 orang dari program studi sarjana ilmu administrasi negara. Tanpa hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Yayasan Imam Bonjol Adi Irwan Azari, Ketua Stisipol Imam Bonjol Wahyu Pramono, Sekretaris Stisip Imam Bonjol Yohanes, Ketua Prodi Administrasi Negara Stisip Imam Bonjol Berian Haradi, LL Dikti Wilayah 10, segenap sivitas akademika Stisipol Imam Bonjol serta para alumni dan tentunya para wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menamatkan pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Stisip Imam Bonjol merupakan perguruan tinggi yang telah banyak mencetak lulusan. Mereka kini telah berkarir di berbagai kantor pemerintahan, swasta, dan berbagai lainnya. Bahkan di antara lulusan bahkan mampu berkarir cemerlang baik di eksekutif maupun legislatif. Ketua Stisipol Imam Bonjol Padang Wahyu Pramono dalam sambutannya mengatakan, para lulusan telah tersebar di seluruh pelosok tanah air untuk membaktikan diri pada jabatan atau pekerjaan dalam rangka mengabdikan ilmu yang telah diperoleh di sekolah tinggi ini bagi kepentingan nusa dan bangsa. Ia menambahkan suatu hal yang membanggakan adalah banyak dari alumni yang duduk dalam jabatan penting pada pemerintahan, baik pada eksekutif ataupun legislatif, seperti menjadi wakil wali kota, bupati, wakil bupati, setda, asisten setda, kepala biro, kepala dinas, anggota DPRD baik tingkat provinsi ataupun kabupaten dan kota. Saudara-saudara dan saudara sekalian, bukan hanya pada saat ini adalah sebuah upacara yang rutin dilakukan untuk melepas saudara dari alma mater Anda, tetapi juga ini adalah momen penting bagi Stisip Imam Bonjol di dalam memberikan sumbangan sumber dayanya untuk ikut membangun negara ini. Para hadirin yang saya hormati, saat ini Stisip Imam Bonjol mempunyai dua jurusan ilmu administrasi publik atau negara dan jurusan ilmu pemerintahan. Keduanya sudah terakreditasi B dan akreditasi yang baik. Demikian juga dengan institusinya. Meskipun pada tahun ini kita akan menghadapi pekerjaan yang sangat berat karena harus mereakreditasi ulang, terutama untuk jurusan administrasi publik, dan persoalan yang sangat berat dihadapi karena akreditasi yang akan kita hadapi itu mencakup akreditasi yang terdiri dari 9 kriteria dan itu juga sangat berat bagi institusi. Nah, hari ini kita akan mewisuda sebanyak 39 orang, semua dari jurusan ilmu administrasi publik. Untuk ilmu administrasi pemerintahan mungkin tahun depan akan menyusul. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mempunyai alumni sebanyak 1.732 sarjana dan 640 sarjana muda, karena dulu masih ada tingkat sarjana muda ketika pertama kali Stisip ini didirikan. Stisipol Imam Bonjol merupakan salah satu kampus ramah disabilitas. Ketua Stisipol Imam Bonjol Wahyu Pramono mengatakan, Stisip Imam Bonjol memiliki program mengakomodasi para penyandang disabilitas dalam mendapatkan pendidikan yang setara. Bahkan para lulusan terbaik di kampus ini merupakan penyandang disabilitas. Ia berharap Stisip kedepannya akan terus berkembang dan mampu mencapai target-target diantaranya akreditasi. Hari ini adalah hari wisuda ke-35 Stisip Imam Bonjol yang mewisuda 39
9 orang dari program studi ilmu administrasi negara. Nah, di antara wisudawan tadi yang terbaik adalah wisudawan yang memang kami prioritaskan untuk para disabilitas. Kami di STISIP Imam Bonjol itu punya program untuk mengakomodasi para disabilitas itu. Salah satunya adalah yang di wisuda tadi, dan ada 2 mahasiswa kita yang tuna melihat, ya. Jadi ilmu pemerintahan itu juga kami akomodasi, karena di dalam peraturan dikti itu sebetulnya tidak boleh didiskriminasi oleh perguruan tinggi terhadap orang-orang punya ketidakmampuan tersebut. Nah, dan kedepannya sekolah tinggi akan mengembangkan diri dengan mengikuti reakreditasi dengan harapan akan menjadi akreditasi yang sangat baik. Dan itu yang bisa saya sampaikan di dalam wisuda ini. Mudah-mudahan ke depan STISIP bisa berjalan dengan baik dan bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Menambahkan pendidikan di STISIPOL Imam Bonjol lulusan akan dihadapkan pada tantangan dunia pekerjaan. Ketua Yayasan Imam Bonjol Padang Adi Irwan Azari mengatakan, tantang dunia pekerja tidak menuntut ilmu yang didapat di perkuliahan, namun juga mengembangkan serta menerapkan soft skill. Dengan menguasai kemampuan ini, para lulusan diharapkan lebih bermanfaat di tengah masyarakat. STISIP Imam Bonjol yang telah diwisuda hari ini. Untuk hal itu, perkenankanlah saya atas nama pengurus yayasan menyampaikan selamat dan sukses pada seluruh wisudawan dan wisudawati beserta keluarga. Semoga Allah memberikan berkah dan ridhonya kepada kita, kepada saudara-saudara atas ilmu dan baktinya. Bapak Ibu serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia pada hari ini. Saat ini tantangan dalam dunia pekerjaan tidak hanya menuntut penyerapan ilmu yang didapat semasa kuliah, namun juga dituntut untuk dapat mengembangkan serta menerapkan soft skill seperti kemampuan berbicara masalah, kemampuan adaptasi, kemampuan komunikasi, dan lain sebagainya, agar mampu bersaing di dunia kerja maupun yang menjadi lebih bermanfaat dalam penyerapan di dalam masyarakat. Dalam sebutannya, Ketua Yayasan Imam Bonjol berharap para lulusan terus mengembangkan kemampuan, termasuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di sisi lain, yayasan sendiri menyadari penuh jika kemajuan dan mutu tidak bisa lepas dari pengembangan sarana dan prasarana yang ada. Oleh sebab itu, Yayasan Imam Bonjol disebut berkomitmen terus berupaya melakukan pengembangan terhadap kampus tersebut dengan mengikuti perkembangan zaman. Untuk target kita di STISIP Imam Bonjol ini, kita mentargetkan mahasiswanya untuk lebih aktif di masyarakat. Terutama sekali kita itu di pemerintahan. Kalau bisa mahasiswa alumni ini peranan aktif, ditunjukilah ilmu yang dia peroleh selama pendidikan. Soalnya sekarang kan ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi itu di pemerintahan kan sangat penting gunanya. Kalau mahasiswa itu diterapkan, alumni itu diterapkannya ilmunya itu atau pengalamannya, pasti kita tuh alumni itu terpakai. Umumnya kan alumni STISIPOL ini udah banyak yang dipakai di DPR, jadi wali kota, jadi bupati, wakil bupati, sudah tersebar semuanya. Nah, itulah kami dari pengurus yayasan tetap berkomitmen untuk memperbaiki sarana-prasarana. Kemudian mengenai IT itu terlalu sangat penting bagi kami itu. Kami dari yayasan pun punya koordinator tim IT untuk 3 sekolah. Kami kan punya sekolah 3, Akademi Farmasi, STISIP Imam Bonjol, Akademi Farmasi, dan SMK Farmasi. Di SMK Farmasi itu dulunya kan SA.
itu terkenal tahun 63 udah berdiri itu SA itu. Nah, jadi ketiga itu di yayasan. Jadi ketiga sekolah itu mempunyai tim IT yang andal. Malah koordinator IT yang kami pakai itu malah sekolah-sekolah tinggi lain memakai dia. Jadi kami boleh katakanlah agak terpuji lah IT yang kami peroleh dari koordinator itu. Jadi untuk meningkatkan dosen-dosen kan sekarang kan dosen kan sekarang wajib untuk melakukan nilai ke IT, mengenai pembelajarannya harus ke IT semuanya. Jadi penilaian akreditasi sekarang ini bukan asesornya turun, tapi dari laporan tiap bulan itu kami kirim ke Kapolres ke Dikti. Nah iya semuanya kita lakukan masalah baik. Tidak mahasiswa sarana prasarana kita dukung. Sekarang kita usahakan bagaimana mahasiswa itu nyaman untuk belajar, dan kami usahakan ruang itu kami lengkapi dengan AC semuanya. Dan sekarang kami dalam sarana prasarana itu kami ada mempunyai program juga dari yayasan, mempunyai ruangan serbaguna. Nanti ruangan serbaguna itu bisa dipergunakan untuk mahasiswa, alumni, untuk pesta. Kami siapkan nanti itu. Kalau untuk alumni atau kalau nanti mahasiswa nanti kalau ada yang merit, kami kasih diskon daripada dia ngontrak ke luar. Jadi kan itu kan harusnya sekolah tinggi kan punya sarana usaha di luar untuk mendukung operasional. Soalnya kan operasional sekolah ini ya semata-mata dari uang kuliah kita, dari pemerintah ya kan gitu. Nah, jadi itu tadi kami usahakan mempunyai ruangan serbaguna nanti. Sekarang baru separuh ruangan kami kan. Momen wisuda merupakan momen bersejarah bagi para wisudawan dan wisudawati maupun perguruan tinggi sendiri. Pada kesempatan inilah para intelektual ke tengah masyarakat. Tentunya para lulusan diharapkan menjaga nama baik alma mater TISIP sendiri, dan selanjutnya mengabdi guna membangun masa depan bangsa yang lebih baik.
STISIP Imam Bonjol Padang berdiri pada tahun 1962 silam, usia yang cukup matang dalam melahirkan lulusan kaum intelektual. Maka tidak heran kampus yang satu ini memiliki banyak alumni yang kini tersebar di berbagai bidang pekerjaan dan jabatan. Namun meski begitu, upaya peningkatan kualitas masih terus dilakukan kampus di tengah persaingan saat ini. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol Padang. Berikrar. Satu. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua. Meningkatkan pengembangan dan mengamalkan ilmu pengetahuan berdasarkan falsafah negara Pancasila. STISIP Imam Bonjol sejak didirikan telah mengalami perkembangan yang cukup konsisten. Dari sisi sarana dan prasarana telah berkembang cukup menggembirakan, ditunjang dengan alat pembelajaran, laboratorium, dan pustaka. Perkembangan yang dialami oleh STISIP sendiri tentunya tidak lepas dari kolaborasi bersama, mulai dari yayasan, civitas akademika termasuk di sana ketua STISIP, ketua prodi, para dosen, serta kontribusi para alumni. Kembali ke wisuda ke-35 STISIP Imam Bonjol tahun 2022. Dalam wisuda kali ini, STISIP Imam Bonjol juga memberikan penghargaan kepada lulusan terbaiknya. Belajar tentang fakta-fakta saja, tetapi juga bagaimana melatih pikiran untuk bisa berpikir. Dari kutipan tersebut saya ingin flashback ke belakang. Dari awal saya menapakkan kaki di STISIP Imam Bonjol, saya hanya punya satu mimpi, yaitu punya ijazah dan gelar. Karena apa? Karena saya melihat teman-teman saya yang disabilitas, mereka mampu berkuliah ke Australia, ke Amerika, atau ke luar negeri yang lain dengan modal ijazah dan bahasa Inggris. Saya telah memiliki kebisaan yaitu berbahasa Inggris, tapi saya belum punya ijazah S1. Itu niat awal saya melangkah ke STISIP Imam Bonjol. Tapi seiringnya waktu, saya banyak mendapatkan bonus yang mungkin saya tidak bisa baca satu persatu. Tetapi yang paling berkesan bagi saya adalah ilmu yang bermanfaat dan bagaimana para dosen membuat saya untuk berpikir, tidak hanya mendapatkan hasil yang sudah jadi, tetapi lebih cenderung ke coba pikirkan. Sementara itu, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10 yang hadir dalam wisuda ke-35 STISIP Imam Bonjol ini mengatakan, ada beberapa indikator perguruan tinggi yang memiliki performance yang baik di mata masyarakat, sehingga diminati dan dipercaya. Yang pertama ialah keharmonisan dalam keselarasan dalam internal yayasan dan pimpinan perguruan tinggi. Kedua, sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga, akreditasi program studi dan akreditasi institusi. Dalam wisuda kali ini, LLDikti Wilayah 10 berpesan agar STISIP Imam Bonjol terus mengembangkan diri sehingga terus diminati masyarakat. Seterusnya, STISIP Imam Bonjol diharapkan terus memikirkan terobosan agar menjadi kampus yang membanggakan. Tidak ketinggalan, LLDikti Wilayah 10 juga berharap STISIP Imam Bonjol terus meningkatkan kompetensi pada dosen serta sertifikasinya. Memang STISIP
tinggi yang tua. Kalau nggak salah saya udah puluhan tahun dari duluan dari Buang Hatta dia tuh. Memang perguruan tinggi yang spesifik khusus untuk administrasi. Kalau dulunya dia yang banyak mahasiswanya mayoritasnya 90% itu dari PNS. Sekarang udah berubah. Lagi PNS sudah jarang diterima lagi. Udah banyak, tapi masih bekerja juga. Tenaga honor, tenaga di KPU misalnya, banyak macam-macam. Tapi kualitasnya masih bagus Pak, masih bagus. Dia kalau salah dulunya Pak kepala biro itu alumni Stisipol. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berkembang dengan sangat baik. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kami mengharapkan pada yayasan beserta perangkatnya untuk dapat berkoordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi, bekerja sama baik di bidang akademik maupun pembangunannya, fisiknya itu harus sinkron. Kalau yayasan dan pimpinan perguruan tinggi tidak satu arah itu kan sulit untuk maju Pak. Tapi alhamdulillah semua menjual tampaknya memang ada Pak. Tapi itulah sekarang apanya memang banyak saingan. Dulunya semua menjual ini tidak ada saingan. TISIP Imam Bonjol dalam perjalanannya telah membuktikan diri menjadi perguruan tinggi yang mendapatkan tempat di hati masyarakat. Kepercayaan tersebut tentunya tidak lepas dari kualitas lulusannya yang saat ini berkiprah di berbagai daerah di tanah air. Saat ini kepercayaan salah satunya ialah Dr. Khairul yang pada wisuda ke-35 ini hadir memberikan orsi ilmiahnya dengan tema Capacity Building sebagai prasyarat desentralisasi dalam perspektif administrasi publik. Hari ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi saya. Tentu juga bagi orang tua yang lainnya. Karena hari ini bisa melihat anak-anaknya bisa diwisuda. Ini berkat perjuangan, berkat kerja keras yang luar biasa. Ya, hari ini saudara-saudara di wisuda bisa memakai topi miring itu. Saya bilang itu topi miring. Coba lihat kan miring itu topi. Ini perjuangannya juga tidak ringan, berat. Mungkin ada saudara-saudara di wisuda untuk memikirkan bagaimana cepat tamatnya dan dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan. Keempat, dimensi moral atau etika yang menjadi salah satu dimensi yang terpenting dalam administrasi publik, karena kegiatan ini sendiri berkenaan dengan maksud dan tujuan diarahkan untuk memuaskan kepentingan atau kebahagiaan umum. Kelima, dimensi etika, yaitu di mana perubahan dimensi internal administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika dan kinerja dalam administrasi publik sangat dipengaruhi oleh dimensi eksternal administrasi publik. Keenam, dimensi akuntabilitas kinerja, yaitu untuk memastikan apakah kebijakan, organisasi, manajemen dan moral yang dijalankan secara profesional dan untuk apakah harus disesuaikan dengan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat sangat luar biasa dalam rangka wisuda sarjana yang ke-35 tahun akademik 2021-2022 Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Imam Bonjol Padang
secara Stisipol resmi Imam Bonjol Padang sebagai perguruan tinggi mandiri berpengalaman dan telah mendapat kepercayaan diri masyarakat Sumatera Barat. Kampus ini terus berbenah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan membina suasana akademik yang kondusif. Sementara itu bagi wisudawan dan wisudawati sendiri beragam dinamika yang akan dihadapi selepas lulus dan menyandang status sebagai alumni. Mereka diharapkan untuk memacu kreativitas untuk memberikan kontribusi ke tengah masyarakat. Seperti yang disampaikan Ketua Stisip Imam Bonjol, jika tahun ini merupakan tahun politik. Perkembangan dunia politik yang terjadi di tanah air sangat cepat dan dinamis. Di samping itu korupsi masih menjadi persoalan yang serius yang akan dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai lulusan bidang ilmu administrasi negara, publik harus mampu memberikan sumbangan pikiran untuk mencari solusi yang terbaik demi kepentingan bangsa. Wisudawan dan wisudawati terutama yang sudah bekerja diharapkan adanya peningkatan kinerja dan disiplin kerja dimanapun ditugaskan. Jujur, disiplin, berkata dengan baik dan bekerja keras penuh tanggung jawab merupakan karakter utama yang harus dijunjung tinggi dalam rangka menjaga nama baik alma mater. Pertama kita apresiasi kepada yayasan, ketua Stisip. Tahun-tahun terakhir ini kita melihat perkembangan yang sangat besar sekali Stisip Imam Bonjol Padang. Tentu ke depan kita berharap Stisip Imam Bonjol Padang bisa selalu berkontribusi untuk membangun sumber daya manusia, khususnya di bidang ilmu sosial dan ilmu politik, dan terutama ilmu pemerintahan dan administrasi negara. Karena kita lihat mahasiswa yang dilahirkan Stisipol sangat-sangat bisa berkontribusi di tengah masyarakat. Ada yang berkarir sebagai legislatif, ada yang berkarir di eksekutif, dan juga sebagai praktisi di akademisi, termasuk ini sebagai bukti nyata Stisipol bisa melahirkan manusia yang berkualitas seperti Dr. Bapak Khairul. Ini merupakan bukti nyata bahwa Stisipol Imam Bonjol Padang bisa melahirkan insan-insan yang intelektual yang sangat berkontribusi untuk masyarakat banyak di Indonesia. Untuk lebih meningkatkan kemajuan kampus, kita berharap ini Pak, kolaborasi antara alumni dengan kampus kita Stisip Imam Bonjol, supaya dengan kolaborasi itu apa yang menjadi permasalahan Imam Bonjol bisa dibantu atau bekerja sama sebagai mitranya Stisip Imam Bonjol sesuai dengan kondisi perkembangan pendidikan sekarang dalam rangka kampus merdeka dan merdeka belajar itu. Jadi sangat diharapkan kolaborasi alumni dengan perguruan tinggi. Bisa sangat berkontribusi sekali dengan kolaborasinya itu, supaya nanti Stisip Imam Bonjol makin maju. Seperti beliau ini kan ketua fraksi di DPRD Kota Padang. Selamat kepada wisudawan dan wisudawati Stisip Imam Bonjol Padang. Semoga Stisip Imam Bonjol terus berkembang menjadi perguruan tinggi kebanggaan Sumatera Barat.